Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, beberapa hari lalu Pak Jokowi secara terang-terangan mengatakan bahwa beliau akan cawe-cawe dalam pemilu kali ini, terutama pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dikutip dari kantor berita CNBC, Pak Jokowi di depan awak media mengatakan, demi kepentingan bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe, kata Pak Jokowi. Sontak statement Pak Jokowi mengundang berbagai respons. Dikutip dari kantor berita Detikcom, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Pak Amin Rais mengatakan, saya mengikuti dalam beberapa hari terakhir ini manuver berbahaya yang dilakukan oleh Jokowi lewat tangan-tangan kekuasaannya. Manuver yang tanpa ragu-ragu, juga tanpa rasa malu. Kata Amin Rais ya, seperti dalam video, Pak Jokowi hentikan manuver politik Anda di kanal YouTube Amin Rais Official Jumat lalu. Nah, sementara dikutip dari Kompas.com, bakal calon presiden atau baca pres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Pak Anies Baswedan mengungkapkan kekhawatirannya akan dijegal di Pilpres 2024 usai Presiden Jokowi akan cawe-cawe. Kekhawatiran kriminalisasi, tidak netral penyelenggaraan pemilu, caleg-caleg yang dapat perlakuan tidak fair, calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, potensi terjadinya kecurangan. Semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Kata Pak Anies Baswedan dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 30 Mei yang lalu. Cawe-cawe, teman-teman, dalam bahasa sehari-hari berarti ikut-ikutan. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud Pak Jokowi dengan cawe-cawe? Pertama, Pak Jokowi ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Kedua, Pak Jokowi berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Nah, yang ketiga, Pak Jokowi ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis pembangunan seperti Ibu Kota Negara Nusantara, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain. Keempat, Pak Jokowi mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Karenanya kepala negara akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Jadi kalau menurut saya sih yang paling penting itu poin ketiga dan keempat ya. Begini, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, Indonesia berani untuk menjaga hasil alam dari perut bumi Nusantara. Salah satunya dengan kebijakan hilirisasi nikel. Melalui Permen SDM nomor 11 tahun 2019, Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah. Permen yang merupakan instrumen pendukung kebijakan hilirisasi nikel ini bermuara pada pengolahan nikel mentah di dalam negeri agar ada nilai tambah. Indonesia yang dalam menjaga kedaulatan nikel ini terus ditekan oleh berbagai kekuatan yang baik di dalam maupun luar negeri, nggak gentar, berdiri kokoh di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, kemarin nikel sudah. Kini boksit akan diberlakukan hal yang sama. Hasil dari kebijakan hilirisasi nikel ini, ya, dengan sudah dibangunnya 15 smelter nikel, salah satunya terasa di Maluku Utara. Karena kebijakan hilirisasi Maluku Utara sepanjang tahun lalu tumbuh 27% atau yang tertinggi di dunia pertumbuhan ekonomi untuk level provinsi. Baru di era Pak Jokowi juga, orientasi pembangunan Indonesia nggak lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Tercatat, Indonesia telah menyelesaikan 66 proyek strategis nasional ya atau PSN dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021 di mana distribusinya memperhatikan prinsip 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Maka nggak heran, rasio nilai investasi PSN terhadap jumlah penduduk yang paling tinggi itu berada di Timur Indonesia merujuk pada data Kemenko Ekonomi RI. Teman-teman, pembangunan berorientasi Indonesia sentris ini sudah mulai berbuah manis, terutama di Indonesia Timur yang selama ini sering terlupakan. Ketimpangan tercatat menurun. Dari rasio gini,
0,414 pada 2014 pada saat Pak Jokowi dilantik ya, menjadi 0,381 pada 2022 kemarin. Nah, pertumbuhan tertajam indeks pembangunan manusia juga ya, atau IPM, itu ada di timur Indonesia, yaitu di Papua, Papua Barat, dan ada juga di Gorontalo. Padahal kalau cuma mau popularitas, ngapain Pak Jokowi capek-capek bangun Indonesia Timur? Toh penduduknya cuma 10%. Mending fokus saja di Jawa dan di Bali ya, penduduknya aja udah 60% sendiri. Nah, itulah yang membedakan politisi dan negarawan. Bagi saya, pernyataan Pak Jokowi hanya ingin memastikan kepentingan nasional tetap berjalan setelah periode kepemimpinan selesai. Tudingan oposisi bahwa cawe-cawe Pak Jokowi ini mengandung indikasi kecurangan juga nggak berdasar. Apalagi Pak Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa cawe-cawenya itu dilakukan di jalur politik, bukan dengan pendekatan militer. Akui aja lah, banyak yang takut dengan cawe-cawenya Pak Jokowi karena memang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi itu tinggi sekali, di atas 80%. Tentu, kepuasan masyarakat yang luar biasa tinggi ini menjadikan Pak Jokowi begitu kuat secara politis. Sekali saja beliau mengekspresikan dukungannya kepada salah satu capres, capres yang lain pasti bergetar ketakutan. Sebagai pembanding, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden SBY 1 tahun menjelang berakhirnya masa jabatan beliau selesai itu berada di 40,5% menurut Poltreking Institute merujuk pada kantor berita Tempo 2013 silam. Nah, inilah yang membuat endorsement Pak SBY nggak memiliki pengaruh politik yang kuat. Lawang sebagian besar rakyat nggak puas sama performa pemerintahan SBY kok. Nah, teman-teman, saya yakin berdasarkan pengalaman Pak Jokowi selama menjabat, beliau akan tetap memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, apalagi kepentingan partai politik. Bahkan cawe-cawe Pak Jokowi ini merupakan penyeimbang dari dominasi berlebihan partai politik dan oligarki dalam Pilpres. Seperti yang dikatakan oleh Pak Gunawan Muhammad ya, seorang sastrawan sekaligus pendiri majalah Tempo. Beliau bilang, mengapa ada cawe-cawe? Persoalan dasar politik suksesi Indonesia kini yaitu lumbung calon pemimpin bangsa nggak banyak isinya. Karena disumbat ketat oleh parpol yang ada, yang memposisikan diri sebagai penentu. Dan mereka ini makin mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Itulah sebabnya Presiden Jokowi cawe-cawe. Itu caranya melonggarkan cengkraman parpol dalam menentukan baca pres. Itu kata Pak Gunawan Muhammad ya. Nah, buat saya sih, selama cawe-cawe ini nggak berarti menyalahgunakan kekuasaan dalam artian memakai perangkat negara seperti militer, kepolisian, KPU, kementerian atau lembaga negara. Cawe-cawe ini nggak bertentangan dengan undang-undang manapun. Ini kan oposisi takut aja karena tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi dan juga sulit untuk mengalahkan kekuatan endorsement dari Pak Jokowi. Saya Dede Prayudi, mendukung penuh langkah Pak Jokowi cawe-cawe di pemilu 2024. Kamu gimana? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.